berikutnya tadi balik terlalu cepat. Ini akil terlambat. Nah, ini sebaliknya ya. Kenapa akil terlambat? Karena hilangnya semakin sedikitnya peran ayah di dalam intervensi pengasuhan anak-anak. Ya. Kalau di negara-negara maju, penyebabnya adalah karena kesibukan kerja. Tapi kalau di negara-negara berkembang, di Indonesia lah ya. Kalau di Indonesia, sebabnya dua. Satu adalah kesibukan bekerja, terutama bagi ayah-ayah yang bekerjanya full time, ya pergi pagi pulang sore pulang malam, atau pekerjaannya di luar kota, ya. Atau yang kedua, mindset. Mindset rata-rata orang Indonesia adalah ayah itu tugasnya di luar rumah, ibu tugasnya di dalam rumah. Itulah mindset ya yang ada di dalam masyarakat kita Indonesia. Dari mana itu mindset? Dari penjajahan Belanda. Saya harus sampaikan itu, bukan dari Islam. Teman-teman perhatikan, di dalam masa Kesultanan Islam, wanita-wanita itu punya peran juga di dalam masyarakat. Ya, seperti Kumala Hayati, jadi panglima perang. Keraton-keraton Jogja, sebelum ada penjajahan Belanda, itu wanita-wanitanya itu punya peran dalam masyarakat. Jadi penulis, jadi guru, ya teman-teman, gurunya Pangeran Penegoro siapa? Perempuan, namanya Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang itu ulama, itu gurunya Pangeran Diponegoro. Jadi wanita-wanita, ya zaman dulu zaman Islam di Nusantara ini punya peran masyarakat dan peran di rumah ayah ibu juga ada. Ya. Saya menulis beberapa kisah sejarah ulama tadi saya ceritakan. Rata-rata begitu, raja-raja zaman dulu, raja-raja Muslim, ya, Raja Demak, Raja Pajang, Raja itu rata-rata anak-anak itu sultan-sultan ini dekat sama anaknya sampai usia balik. Padahal sultan, bapaknya lagi rapat kabinet kalau bahasa kita, anaknya datengin, suruh ikut duduk. Padahal anaknya bahasa kita umur-umur SD lah, suruh duduk dengerin. Ya. Mau inspeksi pasukan, anaknya diajak biar dia melihat laki-laki perang kayak gimana. Terus biar dia suka mulai belajar perang, belajar bela diri. Tapi begitu mulai balik, anaknya dititip ke pesantren. Raja-raja Majapahit dan para bupati-bupati Majapahit, anak-anaknya begitu umur balik dikirim ke Surabaya belajar ke pesantrennya Sunan Ampel. Sunan Ampel itu hidup di masa Majapahit ya, bukan masa Islam, masa Majapahit. Jadi Majapahit itu 30 tahun terakhir Majapahit itu penuh dengan pejabat Muslim. Raja Majapahit Brawijaya V itu istrinya salah satunya Muslim. Panglima perangnya, bupati-bupatinya, bupati terutama itu banyak orang-orang Islam. Dan mereka para pejabat-pejabat Muslim, begitu anaknya udah mulai balik, dikirimnya kemana? Ke pesantren Surabaya, punyanya Sunan Ampel. Sunan Ampel itu ponakan dari istri Raja Majapahit. Nah, peran ayah di luar ada, di rumah ada. Peran ibu di luar ada, di dalam ada. Begitu masa penjajahan Belanda, kemudian dihapuslah itu. Perempuan nggak boleh masuk ke dunia masyarakat. Di rumah. Ini produk Belanda. Ya, dan Belanda mengangkut banyak buku-buku dari perpustakaan Keraton Jogja, dan di sana isinya bagaimana peranan para muslimah di dalam Kesultanan Yogyakarta. Nah, hilang itu begitu era penjajahan. Ya, kenapa? Karena di Eropa begitu. Ya, nah, jadi para ayah hari ini kemudian
punya mindset begitu. Ibu juga sama, mindset juga sama. Mindsetnya berarti didik urusan anak-anak. Padahal urusan ibu, padahal enggak. Nah, efeknya adalah hari ini di rumah anak-anak yang pegang ibunya. Begitu TK, gurunya semua guru TK perempuan, betul nggak? Masuk SD, mungkin 90% guru SD perempuan. Masuk SMP, mungkin 70% gurunya perempuan. Di fase-fase pembentukan kepribadian, anak-anak kita itu dibentuk oleh karakter feminin. Maka jangan heran, yang kurang dari anak-anak Indonesia adalah faktor ego, keberanian, pengambilan keputusan. Kenapa? Karena itu hanya bisa diberikan oleh sosok ayah, bukan oleh ibu. Fitrahnya begitu. Ya. Yang kedua, akil terlambat kenapa? Karena pemanjaan dengan fasilitas. Ada sebagian orang tua, ya, ayah-ayah yang ngomong ke anaknya begini. Dulu Bapak sekolah sambil jual koran. Bapak kuliah, malamnya kerja. Bapak sekolah sambil begini, pulang-pulang sekolah ke sawah. Bapak itu begitu. Kamu sekarang enak. Sekolah tinggal sekolah, pulang makan, tinggal tidur belajar, selesai. Ya. Tapi pertanyaannya, kalimat berikutnya apa? Udah, kamu sekarang udah enak. Udah, kamu nggak usah kerja, nggak usah mikirin macam-macam. Udah, Bapak yang nyiapin. Yang penting kamu sekolah dengan benar. Benar nggak? Kalimatnya begitu rata-rata orang tua. Yang penting kamu sekolah dengan benar. Ya, urusan biaya nanti Bapak yang nyariin. Bapak sekarang kan udah mampu lah. Pertanyaannya, si ayah sukses gara-gara struggle sejak masih muda. Sejak usia balik. Kenapa tidak diwariskan jalan struggle itu kepada anaknya? Anaknya hidup dengan fasilitas, sehingga tidak biasa struggle. Nggak biasa ngadepin masalah. Masih ingat cerita saya tadi, Hamzah Izul Haq yang pengusaha muda. Dari kecil struggle. Saya jadi guru ngaji dari mulai SMP sampai SMA. Tahu gimana. Jadi jualan pulsa, jualan ini, macam-macam lah. Tapi itulah yang membentuk dia jadi matang. Jadi tanggung jawab. Ya. Jadi tahu resiko, ngambil resiko. Kenapa? Karena hidup dengan menghadapi masalah. Ya. Yang ketiga adalah penghindaran realita dan risiko. Ini berhubungan dengan yang kedua. Jadi anak-anak ini tadi ya, ada masalah-masalah harusnya memang udah orang tua nggak usah turut campur. Misal nih, anak-anak dibully, ya kadang-kadang ada yang over itu yang nyelesain orang tuanya. Orang tua datengin sama orang tua, ya, nemuin, suruh salaman gitu-gitu kan dia, suruh macam-macam lah. Dia men-take over tugasnya anak. Nah, saya ingat waktu anak saya ada satu masa 3 SD dibully. Saya berusaha supaya anak saya yang struggle ngadepin itu pelaku pembuliannya. Memang butuh waktu dibanding kita datang ke orang tuanya selesai. Tapi berulang lagi. Jadi ngajarin, oke, kalau dia kejadian begini, apa yang harus kamu lakukan? Hanya sampai dia praktekin, akhirnya begitu bisa, selesai, udah bisa lepas. Dan dia sudah siap ketika ada pembuli berikutnya. Tapi kalau kita men-take over, maka kita harus terus men-take over setiap kali ada kasus begitu. Sama seperti anak nonton TV. Waktunya belajar, kita yang matiin TV. Sana, masuk kamar, belajar. Tiap jam belajar, kita matiin TV. Kita men-take over tugas anak untuk matiin TV. Maka begitu kita nggak matiin TV, kata anak, oh berarti boleh nonton TV. Anak tidak mengambil tanggung jawab. Maka ngajarin anak kapan waktunya nonton TV, kapan nggak, itu penting. Saya ingat dulu waktu anak-anak saya masih kecil, saya ajarin kapan kamu harus pindahin channel TV. Ya, sampai anak saya hafal. Begitu ada ngomong kasar, begitu ada mukul, begitu ada laki perempuan berduaan, maka ambil remote, pindahin channel. Itu saya ajarin. Saya mesti ajarin. Nah, begitu udah bisa saya lepas. Ya.
Di rumah dulu kan ada khodimah yang ngasuh anak. Hobinya kan sinetron. Nah, kalau anak saya, anak kecil, yang pindahin channel anak saya. Mbak, nggak boleh nonton begini. Kenapa? Kan ada aku masih kecil, nggak boleh lihat begituan. Nah, gitu. Dia pindahin channel. Ya, handphone itu nggak masalah. Tapi yang perlu kita ajarkan adalah kapan saatnya pakai handphone, kapan saatnya berhenti. Itu yang perlu diajarkan. Ya, kapan ngajarinya? Ya, nanti kita bicara soal tahapan usia ya. Nah, sorry saya ngecas dulu. Ada tahapan-tahapan usia, tapi intinya adalah pembekalan. Jadi, tugas kita sebagai orang tua adalah menyiapkan anak supaya ia bisa mengatasi masalah-masalahnya sendiri. Berikutnya adalah buruknya kemampuan berpikir. Kenapa begitu? Karena anak jarang diajak ngomongin masalah. Anak taunya pokoknya makan, sekolah, main, tidur. Itulah dunia anak hari ini. Anak tidak dilatih untuk kemudian punya kebiasaan berpikir memecahkan masalah. Ya. Misal, nanti akan ada di pembahasan kurikulum ya, tapi saya contohkan sekarang misalnya gini. Anak saya datang, dia ceritain masalahnya. Bi, sekolahku begini, aku harus gimana ya? Saya nggak mau take over masalah itu. Oke. Kamu, Zaki, harus mutusin sendiri. Untuk mutusin, kamu butuh informasi apa? Aku nggak tahu soal gini. Oke, kalau itu bisa dicari. Coba kamu carinya ke sini. Kalau begini, nah itu bisa kamu pikiran sendiri. Nah, sekarang coba, kalau kamu ambil keputusan, kasih tahu, Abi, keputusanmu apa? Saya nggak mau men-take over tugas itu. Biarkan anak mikir sendiri. Gitu. Kalau saya belum yakin, nanti saya cek gimana hasil pemikiranmu, gitu kira-kira. Ya, si Abiu lagi nimbang-nimbang, mau kuliahnya ngambil A atau ngambil B. Saya nggak bilang, ambil ini aja. Kenapa? Itu men-take over. Dan akhirnya membuat anak malas mikir. Saya bilang, menurutmu gimana? Aku bingung. Oke, apa yang kamu pengen dapetin kalau kuliah? Aku pengen kuliahnya begini. Oke. Nah, sekarang coba ditimbang dengan 3 itu. Yang A gimana, yang B gimana? Saya minta dia cerita dulu. Habis itu, kamu kesimpulannya apa? Nanti udah punya kesimpulan, baru diskusi. Jangan diskusi masih nggak ada ide. Kenapa? Harus melatih kemampuan berpikir. Nah, yang terakhir adalah tidak dipikulnya beban kehidupan. Anak-anak itu harus belajar memikul beban. Karena namanya mukallaf adalah pembebanan. Mukallaf artinya apa? Orang yang siap memikul beban. Bukan hanya beban sholat, beban kehidupan. Karena pengertian mukallaf adalah orang yang sudah siap. Orang dewasa yang sudah siap untuk menghadapi tugas-tugas kemanusiaan, tugas-tugas kehidupan. Nah, itu balik. Artinya sebelum balik, sebelum jadi mukallaf, anak harus belajar memikul beban kehidupan. Ya. Jadi masalah-masalah harus dihadapin anak. Nah, akhirnya saya sering bilang, kalau pendidikan akil balik, salah satu dibutuhkan adalah tega. Tega. Karena hari ini pendidikan kita terlalu, menurut saya, terlalu memanjakan anak. Dengan konsep Barat, hak-hak anak dan segala macam, anak nggak boleh begini kan gitu ya. Jadi kadang sekarang kalau anak kerja masih usia SMP, SMA, kayaknya nanti melanggar HAM. Itu HAM versi Barat. Buat kita adalah bagian dari penyiapan menjadi mukallaf. Nggak mungkin 18 panglima perang kalau nggak pernah ngapa-ngapain bikin sesuatu yang di luar urusan pelajaran. Nggak mungkin. Kehidupan itu real harus dihadapi. Nah, ini salah satu kata kunci dalam pendidikan akil balik adalah menghadapi masalah real kehidupan.
Maka nanti kalau kita bikin kurikulum, activity-nya, activity yang real kehidupan. Ya. Oke.